Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hukum Faraday. Apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday dirumuskan oleh ahli kimia dan fisika asal Inggris, Michael Faraday. Pada 1833, Faraday menjelaskan penemuan tentang aspek kuantitatif dari elektrolisis yang akhirnya menghasilkan dua hukum elektrolisis Faraday. Michael Faraday sendiri adalah seorang ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Dia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Efek magnetisme menuntunnya menemukan ide-ide yang menjadi dasar teori medan magnet. Selanjutnya ada bunyi hukum Faraday. Bunyi hukum Faraday yang pertama yaitu segala perubahan medan magnet di kumparan akan dapat menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang juga diinduksikan oleh kumparan tersebut. Dan bunyi hukum Faraday yang kedua yaitu tegangan gaya gerak listrik induksi di dalam suatu rangkaian yang tertutup merupakan sebanding dengan suatu kecepatan perubahan fluks terhadap waktu. Rumus hukum Faraday, GGL sama dengan negatif N, d flux per dt atau turunan flux terhadap waktu, di mana epsilon merupakan GGL induksi, satuannya dalam volt, kemudian N merupakan jumlah lilitan kumparan, d flux merupakan perubahan flux magnet, dt merupakan selang waktu. Nah, d flux per dt itu merupakan turunan flux terhadap waktu. Berikut contoh soal hukum Faraday. Sebuah kumparan terdiri dari 1200 lilitan berada dalam medan magnetik. Apabila pada kumparan terjadi perubahan flux magnetik 2 kali 103 Weber setiap detik, maka besarnya GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan adalah. Cara pengerjaannya yaitu diketahui N sama dengan 1200 lilitan, lalu delta flux per delta T sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 Wb per S. Jawabannya yang pertama adalah masukkan rumus epsilon sama dengan min N delta flux per delta T. Masukkan dari min 1200 dikali 2 dikali 10 pangkat min 3 Wb per S sama dengan min 2,4 volt. Nah, untuk simulasi percobaan yang pertama, di sini aku bakal coba pakai kumparan dengan 4 lilitan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam simulasi percobaan ini ada batang magnet dengan 2 kutub, yaitu kutub selatan dan utara. Di sini kita juga bisa ubah posisi dari batang magnet tersebut menjadi kutub utara yang di depan, sedangkan kutub selatan di bagian belakang. Lalu di sini kita punya kumparan dengan 4 lilitan, lalu ada lampu. Dan yang terakhir di sini kita punya voltmeter, di mana voltmeter ini berguna untuk menentukan apakah tegangan itu bernilai positif atau negatif. Nah, di sini juga kita bisa munculkan garis-garis medan, di mana jika kita munculkan garis-garis medan ini, maka akan muncul arah atau garis medan magnet yang berasal dari batang magnet tersebut. Nah, kalau menurut teori, semakin banyak lilitan pada kumparan, maka akan menghasilkan tegangan yang lebih besar dan cahaya lampu yang lebih terang. Untuk itu, mari kita buktikan pada simulasi percobaan ini. Pertama di sini kita akan coba memasukkan batang magnet dengan posisi kutub utara di depan secara perlahan. Nah, bisa dilihat hasilnya ketika kita masukkan batang magnet dengan posisi kutub utara di depan secara perlahan, maka cahaya yang dihasilkannya itu terang dan bernilai negatif. Sekarang, jika kita masukkan dengan cara yang lebih cepat, apa yang akan terjadi? Nah, cahaya yang dihasilkannya ini lebih terang dan memiliki nilai negatif yang lebih kecil. Sekarang kita ubah posisi dari batang magnet tersebut menjadi kutub selatan yang di depan. Kita masukkan secara perlahan. Nah, cahaya yang dihasilkan yaitu terang dan bernilai positif. Sekarang kita coba dengan cara cepat. Nah, jika kita masukkan batang magnet dengan cara cepat, maka dihasilkan cahayanya itu lebih terang dan nilai positifnya makin besar. Nah, selanjutnya saya akan mencoba percobaan selanjutnya dengan kumparan 2 lilitan.
cahaya yang dihasilkan dari kumparan dua lilitan mungkin akan lebih redup dari kumparan sebelumnya. Kita akan memasukkan magnet dengan kutub utara terlebih dahulu, itu akan menghasilkan tegangan negatif dan cahaya yang lumayan redup karena magnet itu dimasukkannya perlahan. Namun jika kita memasukkan secara cepat, itu akan menimbulkan tegangan yang lebih besar dan cahaya yang lebih terang. Tetapi tidak akan lebih terang dari kumparan sebelumnya yang memiliki banyak lilitan. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan kutub selatan terlebih dahulu secara perlahan. Jika kita memasukkan kutub selatan terlebih dahulu secara perlahan, itu menimbulkan tegangan yang positif dan cahaya yang lumayan redup karena kita memasukkannya secara perlahan. Tetapi jika kita memasukkan secara cepat, itu menimbulkan tegangan yang lebih besar dan cahaya yang lebih terang dari kita memasukkan magnet secara perlahan. Nah, maka dari itu bisa diambil kesimpulan bahwa jumlah lilitan itu bisa mempengaruhi tegangan dan cahaya yang ditimbulkan dan cepat lambatnya magnet yang digerakkan itu bisa mempengaruhi cahaya yang ditimbulkan dan tegangan yang dihasilkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.